Shalom, saya Yunika Nadine Larasati dengan NIM 2000868 dari jurusan Bahasa dan Sastra Inggris, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra, Universitas Pendidikan Indonesia. Dan pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan rangkuman materi dari beberapa materi lalu dalam satu presentasi ini. Oke, judul yang saya ambil dalam presentasi ini adalah Be the Influence. Apa itu Be the Influence adalah kita menjadi seorang pengaruh. Baik. Materi yang pertama yang akan dibawakan adalah servant leadership atau kepemimpinan seorang hamba. Nah, untuk menjadi seorang pengaruh tentunya kita harus memiliki hal-hal ataupun perilaku yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, orang yang dipakai Tuhan secara efektif itu bagaimana? Yang pertama itu adalah man of prayer. Man of prayer itu adalah orang yang suka berdoa dan juga memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Yang kedua adalah man of faith. Man of faith itu adalah orang yang memiliki iman yang besar untuk melayani orang-orang. Dan yang ketiga adalah man of word. Man of word itu adalah bagaimana seorang tersebut selalu mengandalkan firman Tuhan dalam setiap hal yang dilakukan. Kemudian yang keempat adalah men that are filled with Holy Spirit, atau orang yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Dan orang tersebut perlu kuasa dan juga tuntunannya untuk melakukan kegiatan-kegiatannya. Kemudian sebagai seorang leader yang memiliki perilaku seorang hamba juga tidak boleh memiliki sifat kepahitan seperti kebencian, kemunafikan, iri dan cemburu dan juga kemarahan. Contoh idealnya yang bisa kita lihat adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah seorang pelayan, dia tidak menjadi tuan atas orang lain, ia menjadi contoh bagi orang lain, rendah hati, ia tidak menipu, tidak mengancam, ia tidak terpaksa, dia sepenuhnya selalu ingin melayani orang, sepenuhnya Allah dan juga manusia, dan dia merendahkan diri dan juga taat. Kemudian selanjutnya adalah kedewasaan. Nah, sebagai orang yang dipakai Tuhan secara efektif, kita juga harus mengambil sifat kedewasaan kita dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah kita harus menerima kritikan. Tentunya kritikan itu untuk apa? Jangan dimasukkan menjadi sebuah kebencian, tapi kritikan itu biarkanlah supaya hal tersebut bisa membangun kita, dan biarkan hal tersebut termasuk menjadi tujuan Allah yang mau Allah lakukan dalam hidup kita. Kemudian yang kedua adalah melengkapi dan juga melindungi. Melengkapi dan melindungi ini, Yesus akan selalu memberikan karunia-Nya kepada kita. Yesus akan selalu melengkapi kita baik dalam hal material, dalam hal rohani dan lain-lain, dan Tuhan pasti akan selalu melindungi kita dalam setiap apapun yang kita lakukan. Dan juga kita sudah selaras dengan Dia, maka Tuhan akan selalu memberikan karunia-Nya kepada anak-anaknya. Kemudian yang ketiga adalah sukacita. Sukacita adalah hal dasar yang dimiliki oleh orang-orang yang percaya. Sukacita ini adalah dimana kita berpedoman kepada Allah, kepada Kristus, dan Kristus memberikan sukacita pada kita untuk kita melakukan kehidupan kita sehari-hari. Dan hidup kita harus mewujudkan buah. Ini adalah poin keempat. Hidup kita harus mewujudkan buah dengan cara agar pohonnya hanya membutuhkan sedikit bantuan untuk menampung kelimpahan buah. Jadi menjadi dewasa adalah bagaimana kita bisa sedikit membutuhkan bantuan tapi untuk menampung kelimpahan buahnya, untuk dalam konotasi sebuah pohon yang memiliki buah yang berlimpah. Kemudian dengan perilaku kita sebagai seorang hamba, dengan sifat kita sebagai seorang hamba, bagaimana kita bisa memimpin, karena pasti suatu saat akan ada masalahnya ketika kita harus memimpin atau kita menjadi pemimpin. Ada 6 part of leading. 6 part of leading adalah, yang pertama itu adalah aksi. Nah,
Apa yang membuat seorang bisa memimpin? Bagian satu adalah aksi. Aksi itu apa? Aksi itu adalah apa yang kita lakukan ini adalah hal yang baik menurut Allah. Dan ketika kita melakukan apa yang terbaik, maka kita juga akan mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, apa sih orang jenis pemimpin yang orang lain ikuti itu seperti apa? Dia bisa membuang egonya, bisa menjadi pengikut terlebih dahulu yang baik, kemudian dia bisa membangun hubungan yang baik, bekerja dengan unggul, bertanggung jawab, disiplin, dan juga memberikan semua kekuatannya kepada hal yang ia pimpin. Nah, dengan perilaku seperti itu, dengan sikap yang seperti itu, maka ia akan mendapatkan timbal baliknya sesuai dengan apa yang dia berikan. Kemudian yang kedua adalah visi. Nah, bagaimana untuk menentukan visi? Visi itu apa? Visi itu adalah sesuatu yang kita targetkan di masa depan, yang kita pegang, dan visi tersebut bisa kita dapatkan dari banyak sudut pandang. Kita bisa lihat dalam diri kita masing-masing, kita bisa lihat di dalam lingkungan kita, di sebelah kita, di belakang kita, di atas kita, di depan kita, dan lingkungan kita pun kita bisa mengambil suatu visi yang bisa kita pegang untuk kehidupan kita nanti, dan juga bisa kita pegang untuk memimpin suatu hal. Kemudian yang ketiga adalah pengorbanan. Contoh-contoh dalam Alkitab yang melakukan pengorbanan ada Nabi Nuh, ada Abraham, ada Yusuf, ada Nehemia, dan yang lain-lainnya. Dan pengorbanan itu adalah seorang yang bisa mengambil keputusan dan dia yang berani untuk mengambil resiko. Nah, pemimpin apa sih? Pemimpin bagaimana sih yang bisa mengambil resiko? Dia itu bisa mengumpulkan informasi dengan bijak, dan juga ia memahami resiko dari apa yang ia pilih, ia memahami resiko dari kekuatannya, dan juga ia berani untuk gagal, dia fleksibel, kemudian dia bisa mengamati waktu, dia bisa membayangkan apa yang akan terjadi nanti, apa yang bisa dia dapatkan, dan dia paham akan hal itu. Dia juga paham akan apa yang ia pertaruhkan, dan dia tetap pada tujuannya. Kemudian ada determinasi. Determinasi itu apa? Determinasi itu ketika seorang merasa ada yang ketika dia melihat suatu kebenaran, ketika dia melihat sebuah perubahan, ketika dia menginginkan perubahan, ada hal yang mendorong dia untuk melakukan hal tersebut. Nah, yang bisa dilakukan, kapan seseorang melakukan determinasi itu? Ketika ia menghadapi suatu tantangan pastinya, dan juga ketika ia harus mengambil keputusan, ketika dia harus mengambil jalan yang sulit untuk melanjutkan kepemimpinannya. Nah, kemudian untuk menjadi pemimpin yang berpengaruh, untuk mendapatkan keputusan tersebut itu seperti apa? Yang pertama ada berintegritas, kemudian percaya akan orang lain, mendengarkan orang lain, dan juga ia membangun hubungan dan juga memperluas hubungannya dengan yang lain. Kemudian bagian selanjutnya adalah pelayanan. Contoh-contoh pelayanan ada tokoh John Wooden, ada George Washington, dan dalam hal pelayanan ini maksudnya adalah ia juga bisa melayani orang seperti ia melayani Tuhan. Jadi dia melakukan seluruhnya dengan sepenuh hati. Kemudian yang terakhir adalah integritas. Integritas itu ia tidak menyombongkan diri. Kembali lagi kepada pemimpin yang berpengaruh tadi, bahwa pemimpin itu harus berintegritas, yang memiliki integritas yang tinggi, dan dia juga tidak tertutup akan kritikan, akan seluruh masukan, dan selalu melihat ke depan dan memperbaiki apa yang salah atau apa yang kurang dari kepemimpinannya. Nah, sebagai seorang pemimpin juga pastinya kita harus bisa untuk memberikan pengaruh. Pastinya harus bisa untuk influence people atau mempengaruhi orang. Nah, untuk menjadi seorang pengaruh, apa sih yang harus kita punya? Yang pertama itu adalah berintegritas. Sebagai orang yang berpengaruh, kita harus membawa integritas kita harus memiliki integritas kita dengan orang lain. Integritas itu adalah sifat keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, dan juga kita memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan wibawa dan juga kejujuran. Nah, gimana sih langkah-langkah kita untuk menjadi seorang berintegritas? Yang pertama adalah komitmen kita untuk tulus, dapat dipercaya, dan juga dapat menjaga rahasia orang lain tentunya. Kemudian yang kedua adalah putuskan bahwa kau tidak memiliki harga. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah kita semua sama. Jadi dengan hal seperti itu kita bisa menjadi orang yang mau mendengar, mau
menerima kritikan atau mau menerima masukan dari orang lain. Kemudian selanjutnya juga adalah utamakan hal-hal kecil. Jadi sekecil apapun pasti seorang yang berintegritas, untuk menjadi orang yang berintegritas akan mengutamakan hal-hal yang kecil juga. Kemudian melakukan apa yang harus dilakukan terlebih dahulu. Yang kedua adalah seorang pengaruh dapat mengasuh orang lain. Bagaimana sih mengasuh? Artinya di sini apa sih yang harus kita lakukan dalam mengasuh orang lain tersebut? Yang pertama itu adalah kasih. Artinya kita mengasuh, kita melayani orang, kita mengasihi orang, menghormati orang, kemudian kita memberikan rasa aman ke mereka, kita memberikan pengakuan kepada mereka, dan juga kita memberikan dorongan kepada mereka. Dan hasilnya nanti apa yang dari kita berikan ke mereka, apa yang kita bimbing ke mereka, apa yang kita mentoring mereka adalah mereka meningkatkan rasa memiliki mereka, meningkatkan atau memperluas pandangan mereka, meningkatkan harapan mereka, dan juga tentunya harga diri mereka. Kemudian gimana sih langkah-langkah kita untuk menjadi pengasuh? Pertama adalah kita harus membuat komitmen, harus percaya, kemudian kita juga harus memiliki akses dengan mereka, memberikan mereka kesempatan, dan juga angkat mereka ke yang lebih tinggi. Kita harus selalu support mereka dalam segala hal yang positif. Nah, kemudian seorang pengaruh juga harus membawa pengaruh iman kepada orang lain. Cara membangun kepercayaan kepada orang lain adalah belief. Belief ini ada singkatannya ya. Yang B adalah believe in them before they succeed. Kita harus percaya bahwa sebelum mereka sukses, kita harus memberikan kepercayaan kepada mereka dahulu, sehingga mereka akan percaya diri untuk terus maju. Yang kedua adalah emphasize their strength. Kita harus melihat kekuatan mereka dan mendorong mereka akan kekuatan yang mereka miliki. Kemudian L, list their past successes. Dan apapun pencapaian mereka sebelumnya, kita harus mendorong mereka, kita harus menjadikan itu motivasi untuk mereka sendiri. Kemudian ada E, instill confidence when they fail. Ketika mereka jatuh, ketika mereka gagal, harus kita tetap dorong bahwa percaya diri, Tuhan yang akan selalu membantu mereka. Kemudian ada E, experience some wins together. Kita bisa bekerja sama dengan mereka dan melakukan suatu hal yang memang punya goals yang sama. Dengan hal itu ada rasa keterhubungan antara satu sama lain. Ada V, visual their future success. Kita bisa memberikan mungkin gambaran bagaimana mereka ke depan nanti dan apa yang akan mereka hasilkan dari keputusan yang mereka pilih. Kemudian yang terakhir adalah expect a new level of living. Kita bisa memberikan memberikan hal-hal atau gambaran yang akan mereka hadapi nanti, dan hal itu bisa menjadi motivasi untuk mereka mengambil keputusan, membuat suatu kebiasaan ataupun melakukan sesuatu atau melakukan hal yang baru dalam kehidupannya. Kemudian seorang pengaruh juga harus menjadi pendengar. Manfaat dari mendengarkan itu apa? Ada membuat lawan bicara kita menghargai kita, kemudian kita bisa membangun hubungan baik dengan mereka, dan juga bisa memperluas ide dan juga wawasan. Dan tindakan yang baik untuk membantu orang lain itu adalah hal yang harus kita lakukan terlebih dahulu pada diri kita sendiri. Kemudian setelah itu ada memahami orang lain. Seorang pengaruh harus memahami orang lain. Nah, hal yang harus dipahami tentang orang lain, pertama adalah setiap orang ingin menjadi seseorang. Maksudnya setiap orang juga memiliki tujuannya, setiap orang memiliki hal yang ingin ia capai, hal yang memang ingin dia ini adalah saya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah setiap orang membutuhkan seseorang pastinya, dan juga setiap orang pastinya memiliki pengaruh. Jadi hal ini harus kita tanamkan untuk bagaimana kita melihat orang lain sebelum kita bisa memahami orang lain. Kemudian seorang pengaruh juga memperbesar orang lain. Memperbesar orang lain seperti apa? Pertama memberikan motivasi kepada mereka, dan memberikan motivasi kepada mereka ini untuk memberikan suatu motivasi untuk mereka bertumbuh. Kemudian investasi dengan memperbesar orang menjadi investasi bagi kita sendiri. Kemudian yang ketiga adalah jadikan dirimu membesar, dan keempat adalah berhati-hati memilih orang untuk diperbesar. Jadi kita juga harus melihat bagaimana tujuannya, bagaimana dia melakukan hal untuk mencapai tujuannya tersebut. Nah, kemudian seorang pengaruh juga
Connect with people ini adalah berhubungan dengan orang-orang, berhubungan dengan orang lain. Kita meminta mereka untuk berjalan di jalan kita untuk keuntungan yang sama. Contohnya, pertama kita jangan memanfaatkan ataupun mengharapkan sesuatu dari orang lain ketika kita berhubungan dengan orang lain. Kemudian sadari dan hargai kepribadian orang lain. Kita harus merasakan hubungan ini dengan hati, dan juga kita bisa berbagi pengalaman, dan juga kita bisa bergerak maju bersama-sama. Kemudian yang kedua adalah empowers people adalah menguatkan orang lain. Kita menguatkan orang lain, membuat kemampuan orang tersebut meningkat tanpa merugikan diri kita. Jadi cara menguatkannya seperti apa? Bisa dengan menjadi teladan, bisa membuat mereka percaya diri, memberikan respons kepada mereka, memberikan dorongan kepada mereka, dan juga memberikan evaluasi ataupun kritik dan masukan untuk mereka, untuk bersama-sama juga, untuk bersama bertumbuh dan bergerak maju. Oke. Untuk dalam bergerak maju dalam keseharian kita, tentunya kita akan terus mendapatkan hal yang mungkin kita tidak pikirkan sebelumnya, tidak kita expect sebelumnya. Dan hal itu mungkin ada yang berat saja, ada yang sangat berat, ada yang sudah mungkin ada hal yang memang membuat kita merasa sangat putus asa. Tapi ada satu film yang menceritakan tentang seorang pelatih football, American football. Dia merasakan hal yang sama, dan dia mendapatkan banyak sekali rintangan dalam satu waktu. Tentunya dengan hal yang mengganggu keluarganya, hal yang mengganggu tim footballnya, dan banyak hal yang terjadi dalam kehidupan dia, mau baik dari kehidupan eksternalnya ataupun internalnya. Tapi dengan hal tersebut, yang dia lakukan adalah menyerahkan segala kekuatannya kepada Tuhan. Dia mensyukuri apapun yang Tuhan berikan, dan juga percaya bahwa Tuhan yang bekerja atas kita. Dan hal tersebut ia contohkan, ia terapkan pada saat dia melatih anak-anaknya, melatih timnya, dan juga dalam kehidupan sehari-hari kepada istrinya. Dan hal tersebut Tuhan jawab kekhawatiran dia. Karena ia menyerahkan segala kekhawatirannya, ia berdoa pada Tuhan senantiasa, dan juga menjadi pengaruh bagi orang lain, karena ia mempengaruhi orang-orang dengan menyebarkan Injil, dengan mendoakan mereka juga. Dan banyak orang yang ikut, banyak orang yang sadar akan hal tersebut. Dan akhirnya pada suatu saat Tuhan menjawab doa-doanya. Dan itu adalah kunci dari bagaimana kita harus selalu menyerahkan segala kekhawatiran, mensyukuri apapun yang Tuhan berikan, percaya Tuhan yang bekerja atas kita, dan juga menjadi pengaruh yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Kemudian kita lanjut ke visi misi hidup. Dalam kehidupan kita, dari yang sebelumnya kita melihat bahwa ada hal yang harus kita hadapi, ada hal yang memang mungkin kita awalnya tidak memikirkan hal itu akan terjadi, tapi kita tetap harus punya hal yang bisa kita pegang dalam hidup kita, yaitu visi misi hidup. Visi misi hidup ini kita bisa dapatkan dari berbagai sudut pandang. Kita bisa melihat dari sudut pandang ketika sekarang, sudut pandang ketika nanti, sudut pandang. Banyak hal yang bisa kita lihat, banyak hal yang bisa kita ambil untuk kita membuat visi misi hidup kita masing-masing. Tapi dalam Matius 5 ayat 13 dan 14, yang pertama, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ketika kita mempunyai suatu tujuan hidup, sebuah visi hidup, kita tentunya juga jangan melupakan bahwa Tuhan memberikan misi untuk kita juga, yaitu menjadi garam dunia, atau kita menjadi satu hal yang berbeda dari dunia ini, menjadi pengaruh yang kuat untuk dunia ini. Karena jika garam itu menjadi tawar, dengan apa ia diasinkan? Kemudian yang kedua adalah kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi-lagi Tuhan memberikan kita misi untuk menjadi terang dunia. Garam dan terang menjadi suatu pembeda untuk kita anak-anaknya, dan menjadikan kita sebagai pengaruh, dan juga menjadikan kita sebagai influence bagi orang banyak.
Dan hal tersebut Tuhan berikan di ayat Matius 5 ayat 13 dan juga Matius 5 ayat 14. Jadi selain visi misi hidup yang kita tentukan masing-masing, kita juga harus percaya, kita harus ingat bahwa Tuhan memberikan kita misi, visi dan misi untuk menjadi garam dan terang dunia. Oke, kemudian kita lanjut ke amanat agung. Nah, visi misi tersebut yang sudah kita lakukan, yang sudah kita buat, yang sudah kita tetapkan, juga Tuhan berikan kita suatu pesan yang memang harus kita pegang dan harus kita sebarkan. Amanat agung itu gimana prinsip dasar ini ada 5. Yang pertama adalah upah dosa, bisa kita lihat dari Roma 6 ayat 23. Upah dosa ialah maut, sebab upah dosa ialah maut. Kemudian yang kedua adalah kasih, karena dalam Yohanes 3 ayat 16 menyebutkan bahwa Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemudian ada dipercaya di Roma 10 ayat 9 yang berkata, jika kita mengaku dengan mulut, percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan, kita akan diselamatkan. Kemudian adalah di Kisah Para Rasul 4 ayat 12, keselamatan tidak ada di dalam siapapun melainkan dalam Dia. Dan itu adalah pertanda bahwa satu-satunya Tuhan kita yang bisa menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Kemudian yang terakhir adalah status kita dalam Yohanes 1 ayat 12 sampai 13. Semua orang yang menerimanya menjadi anak-anaknya. Jadi prinsip dasar sebelum amanat agung disampaikan tersebut adalah, pertama, memang semua orang telah berbuat dosa. Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kemudian upah dosa tersebut adalah maut, tapi Tuhan memberikan kasih-Nya, Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa. Maka dari itu Tuhan memberikan amanat agung bagi kita. Tuhan memanggil kita untuk pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa pada akhir zaman. Nah, pada Matius 28 ayat 19 sampai 20 ini kita diajarkan untuk menjadikan orang lain murid, membaptis mereka, mengajar mereka, dan kita mengulangi hal tersebut karena Tuhan sendiri akan menyertai kita senantiasa sampai pada akhir zaman. Nah, di mana Yesus ketika kita meminta kita untuk pergi. Yang pertama di amanat agung ini bukan hanya penugasan agung saja, tetapi penyertaannya, karena Tuhan tidak hanya meminta kita untuk menyebarkan amanat agung ini, tapi Tuhan Yesus akan selalu menyertai kita. Kemudian Paulus dalam suratnya menyatakan bahwa kita adalah rekan sekerja Allah. Nah, apa upahnya bagi kita? Upahnya kita adalah mahkota. Ada di 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 35. Seperti apa sih pribadi pengikut Yesus yang Tuhan inginkan kita menjadi pribadi tersebut? Pertama adalah kembali lagi ke integritas. Integritas ini kita sebagai orang yang berintegritas, kita harus jujur dan juga kita harus menerima masukan, menerima perkataan orang lain dan menjadikannya sebuah hal untuk membangun kita. Kemudian yang kedua adalah accountability. Accountability adalah bagaimana kita harus bertanggung jawab untuk hal-hal yang bisa kita lakukan, untuk hal yang kita putuskan. Kemudian yang ketiga adalah transparansi. Untuk kita bersikap transparan, kita tidak memilih hal ini tapi di belakang pilih hal itu. Nah, dan yang keempat adalah service. Service itu melayani. Melayani ini kembali lagi berhubungan dengan chapter pertama yang servant leadership. Kita harus melayani dan menjadikan diri kita sebagai seorang hamba yang mau melayani, servant leadership, kepemimpinan hamba. Kemudian yang terakhir adalah humility. Itu adalah kerendahan hati. Lagi-lagi dan lagi-lagi Tuhan harus mengajarkan kita untuk rendah hati, baik itu terhadap sesama, baik itu terhadap orang yang lebih tua, orang yang lebih muda. Kita harus tetap rendah hati, tetap jujur, dan juga selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap kegiatan kita.
itulah pribadi yang pengikut Yesus. Walaupun kita berada di tempat yang berbeda, walaupun kita berada di hal-hal yang berbeda, seperti pekerjaan ataupun sekolah atau dimanapun kita berada, tetaplah menjadi pribadi yang Tuhan kehendaki, menjadi pengikut Yesus, dan selalu ingat bahwa Yesus akan menyertai kita. Dari sekian presentasi kita hari ini, akan disimpulkan bahwa ada 6 chapter bisa kita pelajari. Yang pertama adalah servant leadership. Servant leadership ada 4, ada man of prayer, man of word, man of faith, man that are filled with Holy Spirit. Kemudian ada the right to lead, bagaimana kita ketika kita memiliki servant leadership, perilaku sebagai kepemimpinan sebagai hamba. Kemudian kita juga memiliki hal bagaimana kita harus menekankan hal-hal ini untuk memimpin. Yang pertama adalah aksi, kedua adalah visi, ketiga pengorbanan, keempat determinasi, kelima pelayanan, juga keenam integritas. Kemudian ketika kita menjadi pemimpin tersebut, bagaimana kita bisa mempengaruhi orang-orang. Yang pertama adalah kita harus memiliki integritas. Kemudian yang kedua, kita harus dapat mengasuh orang lain dengan kasih, dengan hormat, dengan rasa aman, dengan pengakuan, dan juga dengan dorongan. Kemudian kita harus membawa pengaruh iman, kita harus menjadi pendengar, memahami orang lain, menerima orang lain, kemudian memperbesar orang lain, dan juga menjadi seorang pengaruh yang berhubungan dengan orang-orang banyak dan juga mendorong orang-orang banyak, menguatkan orang banyak. Kemudian ketika kita menjadi pengaruh bagi orang lain, kita menjadi seorang pemimpin juga bagi orang lain, tentunya kita akan menghadapi banyak hal yang mungkin belum atau tidak kita pikirkan sebelumnya. Tapi untuk mengatasi hal tersebut, kita harus melakukan 4, menyerahkan segala kekhawatiran kita padanya, mensyukuri apapun yang Tuhan berikan, dan juga percaya bahwa Tuhan yang bekerja di atas kita. Jadi kita tidak perlu khawatir karena Tuhan yang bekerja di atas kita, dan setelah itu kita bisa menjadi pengaruh yang baik. Kita bisa menyebarkan pengaruh tersebut, memberitakan hal tersebut, menjadi saksinya, dan orang-orang banyak bisa melihat bahwa Tuhan yang turun atas kita dan juga bekerja atas kita. Kemudian setelah kita menjadi pengaruh, kita juga tetap harus mempunyai visi dan misi hidup. Tuhan juga mengajarkan di Matius 5 ayat 13 dan juga 5 ayat 14, kita harus menjadi garam dan terang di sekitar kita, menjadi pembeda bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, memberikan pengaruh yang baik, pengaruh yang positif bagi orang-orang sekitar kita. Dan hal tersebut kita bisa lakukan dimanapun kita berada, baik ketika kita sekolah, kita berkuliah, baik ketika kita bekerja, baik kita di rumah sekalipun, ataupun di lingkungan pertemanan, di pergaulan, kita bisa menjadi garam dan terang bagi mereka. Kemudian yang terakhir adalah amanat agung. Ketika kita mempunyai visi dan misi hidup menjadi terang dan garam dunia, kita juga jangan lupa akan amanat agungnya. Amanat agungnya ini memiliki prinsip dasar. Pertama, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, Roma 3 ayat 23, dan upah dosa adalah maut, seperti yang dikatakan di Roma 6 ayat 23. Tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, jadi karena Tuhan mengasihi kita sekali, maka Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, yang tertera di Yohanes 3 ayat 16. Kemudian harus percaya, Roma 10 ayat 9 juga, Tuhanlah satu-satunya jalan kita, dan akhirnya kita menjadi anak-anaknya. Status kita di Yohanes 1 ayat 12 sampai 13. Nah, setelah kita membahas tentang upah dosa, kasih, percaya satunya Tuhan Yesus kita, inilah yang Tuhan berikan pada kita. Tuhan perintahkan pada kita untuk pergi menjadikan semua bangsa muridnya dan membaptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan mengajar mereka
Seperti di Matius 28 ayat 19 ayat 20, amanat agungnya, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Jadi menjadi seorang pengaruh pasti bukanlah hal yang mudah, tetapi kita bisa percaya, kita bisa pegang bahwa Yesus akan berjalan di atas kita. Yesus akan selalu menyertai kita, Tuhan akan selalu memegang tangan kita, dan juga menjadi pengaruh yang baik harus kita tanamkan selalu ketika kita masih dari kita kecil dan di kebiasaan kita sehari-hari, dengan penyertaan Tuhan dan dengan sikap kita yang seperti yang tadi sudah dijelaskan, dengan keduanya berjalan dengan satu arah, maka semuanya itu akan menghasilkan sebuah buah yang dapat menjadi pengaruh yang baik, dapat menjadi pengaruh yang luas bagi lingkungan kita dan maupun lingkungan yang besar sekalipun. Baik, sekian dari presentasi saya hari ini dari 6 chapter untuk judul Be the Influence. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.